Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fahri selaku dosen, serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada kesempatan ini. Kami harap kondisi teman-teman semuanya sehat dan tetap semangat meskipun kita ketemu secara online. Pada hari ini kami dari kelompok yang akan menjelaskan prinsip ekonomi Islam. Materi ini sangat relevan untuk kita bahas, terutama dalam modern ini. Maka, perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya, Rahmas Janidiyah. Selanjutnya, teman-teman saya yaitu, silakan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Atika Rahayu Wikaningrum. Perkenalkan, nama saya Safira Intan Nurfitania. Perkenalkan, nama saya Nasina Fatimah Zahra. Baik, yang pertama yaitu prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Semua kegiatan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun tetap mengacu pada aturan-aturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta mengedepankan keadilan ekonomi dan sosial. Berikut beberapa ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mengakui hak individu dengan batasan. Setiap orang memiliki hak atas kepemilikan pribadi, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan orang lain atau melanggar kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu mengutamakan dan mengakui hak umat. Kepentingan masyarakat luas menjadi prioritas, memastikan distribusi kekayaan dan kesejahteraan yang merata. Yang ketiga yaitu mendahulukan hak umum daripada hak individu. Jika terjadi kepentingan individu dan masyarakat, hak umum diutamakan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam berbasis pada paradigma keadilan ekonomi sosial. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan Allah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Terkait respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern, sebaiknya terlebih dahulu kita pahami jenis transaksi keuangan dalam ekonomi Islam. Untuk mendasari penetapan hukum transaksi tersebut, ada pun jenis transaksi yang kerjasama dalam ekonomi adalah syirka. Beberapa jenis transaksi dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu syirka atau kerjasama. Bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk menjalinkan usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal. Yang kedua yaitu mudharabah atau bagi hasil. Kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha atau mudharib, di mana keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, yang ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Yang ketiga yaitu murabahah atau jual beli bersifat amanah. Jual beli balas tulis yaitu murabah. Satu, dua, tiga. Selanjutnya yaitu murabahah atau jual beli bersifat amanah. Jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Transaksi ini menekankan kejujuran antara penjual dan pembeli. Yang keempat yaitu kafalah atau domanah atau jaminan.
Akad yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi. Yang kelima yaitu ran atau gadai, memberikan jaminan berupa aset berharga untuk menjamin hutang dengan tetap menjaga hak milik atas barang tersebut. Yang keenam, hiwalah atau memindahkan hutang, yaitu pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan. Yang ketujuh, wadiah atau titipan, yaitu penitipan barang atau uang kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk menjaganya dan mengembalikannya ketika diminta. Yang kedelapan, wakalah atau pemberian kuasa, yaitu pemberian kuasa dari seorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi usaha. Pemberi kuasa seperti jual beli atau pengelolaan aset. Baik, selanjutnya hukum bunga bank. Islam secara tegas melarang riba atau bunga atau unsur sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan menyebabkan ketimpangan sosial karena menguntungkan satu pihak tanpa memberikan nilai tambah yang nyata. Dalam ekonomi Islam, mencari kekayaan melalui bunga tidak diperbolehkan karena sangat dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Selanjutnya, paradigma ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbasis pada keadilan ekonomi sosial, di mana distribusi kekayaan harus adil dan merata. Sistem ini menolak eksploitasi ekonomi dan ketimpangan yang disebabkan oleh praktik riba atau aktivitas ekonomi yang tidak produktif. Berikut adalah prinsip dasarnya, yaitu semua sumber daya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dan kekayaan bukanlah milik mutlak individu, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan umat. Kedua yaitu pengelolaan sumber daya harus bertanggung jawab. Setiap tindakan ekonomi akan dimintai jawaban di akhirat, sehingga harus dilakukan dengan jujur dan sesuai syariat. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara individu dan masyarakat. Sistem ekonomi Islam mendorong kepemilikan pribadi tetapi mengutamakan kemaslahatan umum. Lalu alternatif untuk riba dalam ekonomi Islam. Sebagai pengganti bunga, ekonomi Islam menawarkan mekanisme yang adil seperti mudharabah, sistem bagi hasil antara pemodal dan pengelola usaha. Yang kedua, musyarakah, kemitraan usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Yang kedua, murabahah, jual beli dengan penetapan margin keuntungan secara transparan. Yang keempat yaitu ijarah, sistem sewa yang bebas dari riba. Yang kelima, zakat dan sedekah, yaitu instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesejahteraan sosial. Nah, dengan sistem ini, ekonomi Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berbasis dengan kerja nyata, dan memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa eksploitasi. Next. Selanjutnya, etika dalam bekerja. Pengertian kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Sedangkan SIHAB 2015 menyatakan bahwa kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya manusia secara garis besar dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 daya pokok, yaitu yang pertama daya fisik, 2 daya pikir, 3 daya kalbu, 4 daya hidup. Daya fisik, kegiatan fisik dan keterampilan. Daya pikir, akal mendorong pemiliknya berpikir untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Daya kalbu akan menjadikan manusia mampu berkarya, mengekspresikan keindahan, beriman, merasakan, dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta.
Dan daya hidup akan menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan, serta menanggulangi kesulitan. Penggunaan salah satu dari daya-daya tersebut akan melahirkan kerja atau amal. Bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan di dalam mencapai tujuan tersebut manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdi dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, Mbak. 2. Etika kerja Islami sebagai panduan dalam belajar. Yosef 2001 menuturkan bahwa etika kerja Islami merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Etika kerja Islami memandang dedikasi untuk bekerja adalah suatu kebajikan. Perintah untuk bekerja dalam Islam di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja tercantum dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Next. Etos kerja nih. Slide. Etos kerja. Pengertian etos kerja terdiri dari dua kata, yaitu etos dan kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Oke, baik. Selanjutnya adalah kemandirian hidup. Kemandirian adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau untuk mengerjakan sesuatu atas dukungan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa ada ketergantungan pada orang lain. Adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persesuaian dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Ada juga manfaat pentingnya kemandirian hidup. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan diri. Kemandirian membantu seseorang merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. 2. Mengurangi ketergantungan, mengurangi beban bagi orang lain dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. 3. Meningkatkan kesejahteraan, membantu seseorang untuk mengelola hidupnya dengan lebih baik dan efektif. Adapun ciri-ciri orang yang mandiri, yaitu yang pertama, mampu mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab atas tindakan yang dipilihnya. Ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang keempat, mampu mengatasi permasalahan tanpa selalu meminta bantuan. Dan sebagai seorang muslim, haruslah yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kewajiban seorang muslim adalah mencari rezeki yang telah diatur olehnya dengan berbagai cara, asalkan usaha tersebut halal. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu ekonomi Islam didasarkan pada syariat, mengutamakan keadilan ekonomi sosial, dan menganggap semua sumber daya sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transaksi ekonomi modern harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah atau syikrah, sementara riba dilarang.
Dalam bekerja, Islam menekankan kerja keras sebagai ibadah yang bertujuan untuk kemaslahatan. Etos kerja Islami mencerminkan tanggung jawab dan dedikasi yang bersumber pada syariah. Kemandirian hidup diajarkan dalam Islam dengan menekankan usaha yang halal dan tidak bergantung pada orang lain sebagai wujud kepercayaan kepada rezeki yang telah diatur oleh Allah SWT. Baiklah, setelah materi yang kita sampaikan tersebut, kami memberikan pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi Islam? Yang kedua, mana prinsip ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional? Nah, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ataupun secara tertulis. Alhamdulillah, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Bila ada kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.